Sekarang, para suster junior SSPS Provinsi Kalimantan dalam renungan Minggu 2 Juni 2024 Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuh." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada banyak ritual dalam budaya kita yang membutuhkan hewan untuk disembelih dan diambil darahnya. Ini menjadi tanda simbolik dan memberi arti pada ritual tersebut. Pada zaman Perjanjian Lama, darah hewan dipakai untuk menandai suatu perjanjian antara Allah dan manusia. Darah hewan yang digunakan Musa memateraikan perjanjian itu, sehingga perjanjian itu bersifat mengikat yang tak dapat diputuskan atas dasar suka dan tidak suka lagi. Darah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan darah yang mengalir, maka kita hidup. Perjamuan Paskah antara Yesus dan para murid yang dikisahkan dalam Injil Markus hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Musa yang baru, yang mengikat perjanjian antara Allah dan manusia, bukan lagi dengan darah anak domba atau lembu, melainkan memberi hidupnya, tubuh dan darahnya sendiri, sebagai kurban yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari berbagai perbuatan yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Katolik, kerinduan terbesar kita adalah mengalami persekutuan dengan Allah secara dekat. Kita rindu menyambut tubuh dan darah Kristus, bukan hanya tunggu hari Minggu, melainkan setiap hari. Karena kita percaya bahwa Ekaristi adalah pusat kehidupan kita, saat di mana Allah menyentuh hati kita, menyembuhkan luka-luka kita, menyucikan hati nurani kita,
dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dalam perjamuan kudus itu, Allah membaharui hidup kita. Patutlah kita bersyukur dan bersukacita, karena Allah melalui gereja senantiasa menghadirkan kepada kita misteri penebusan yang mengundang kita masuk dan ambil bagian di dalamnya, dan yang sekaligus mengutus kita untuk menghidupi misteri penebusan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah berbagi, menjadi makna dari hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini. Dalam Ekaristi, kita tidak sekedar menyambut tubuh dan darah Kristus dalam berupa roti dan anggur, tetapi sekaligus kita diajak untuk merenung, mengenang misteri pengorbanan diri Yesus bagi kita. Ekaristi menjadi perjanjian antara Allah dan manusia, karena Ekaristi menghadirkan tubuh dan darah Kristus yang terbagi-bagi untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, baik di tengah keluarga, komunitas, lingkungan masyarakat, gereja, dan tempat kerja, ada banyak pertemuan, peristiwa yang mengundang dan meminta semangat pengorbanan diri kita dan aksi nyata. Mengorbankan waktu, tenaga, ide, bakat, atau apa saja yang kita miliki. Berbagi itu tidak mudah. Dan pertanyaannya, apa respon saya terhadap permintaan-permintaan itu? Maukah saya berbagi kualitas diri saya kepada orang lain, seperti Yesus yang rela berbagi kualitas hidupnya kepada saya? Apa makna tubuh dan darah Kristus bagi kehidupan saya? Semoga kenangan akan pengorbanan diri Yesus dalam Ekaristi Kudus mendorong kita untuk bertumbuh dalam semangat berbagi, berkurban, mencintai Allah dalam diri sesama, dan juga semangat totalitas dalam pelayanan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.